gedung DPR. Ade Armando jadi bulan-bulanan masa demo, ditelanjangi, dan mukanya habis kena gebuk. Di lain sisi, Jokowi sibuk urus tamu negara. Mahasiswa hingga emak-emak di luar istana panas-panasan demo. Oleh karena itu, Kapolri dan pimpinan DPR gelar pertemuan tertutup. Karena demo 11 April mulai panas. Terungkap provokator. Pria ini yang pertama kali pukul Ade Armando di tengah demo 11 April. Dibongkar dari detiknews.com. Video menunjukkan detik-detik Ade Armando dipukul di tengah demo 11 April beredar. Seorang pria yang pertama kali memukul Ade Armando terlihat jelas dalam video itu. Dilihat detik.com, Senin 11 April 2022. Dalam video itu, tampak Ade Armando awalnya berjalan dan diteriaki massa. Tiba-tiba, terlihat ada seorang berjaket hitam dan menggunakan topi hitam memukul Ade Armando. Pria itu terlihat memukul Ade dari belakang. Ade Armando kemudian terlihat dipegangi seorang pria lainnya. Setelah itu, pria lain terlihat memukul Ade Armando dari arah depan. Ada pria lain yang juga terlihat memukul Ade Armando. Ada juga orang yang menendang Ade Armando. Ade Armando kemudian tampak terjatuh di jalan. Sejumlah orang terlihat berupaya melerai pengeroyokan itu. Sebelumnya, foto Ade Armando dalam kondisi babak belur beredar. Ade Armando terlihat dipegangi sejumlah polisi. Usai mendengar sambutan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di atas mobil komando, orator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia meninggalkan gedung DPR RI pada Senin 11 April. Kapolri dan perwakilan dari gedung DPR RI turun dari mobil komando. Situasi sudah mulai memanas. Sejumlah massa yang diduga bukan mahasiswa memprovokasi dengan melempari botol air mineral. Bahkan, mobil komando yang berjalan mundur juga ikut dilempari oleh massa provokator. Ternyata, satu orang pria berpakaian hitam sedang dianiaya oleh massa, bukan dari mahasiswa. Perwakilan BMSI berusaha melerai agar orang yang dianiaya, diduga Ade Armando, tidak tewas mengenaskan. Sudah, jangan dipukuli lagi, bisa mati ini orang, katanya. Namun, karena banyak massa dari luar mahasiswa tak dapat membendung aksi main hakim sendiri. Bahkan, ada yang sempat menyebutkan penista agama. Sedangkan Ade Armando terlihat dikeroyok di tengah massa yang tidak mengenakan alma mater itu. Ia awalnya mengenakan kaos pis berwarna hitam dan jeans hitam, sudah terguling-guling di tengah jalan. Wajahnya nampak sudah berlumuran darah dan celana jeansnya pun sudah dilepaskan secara paksa. Terdengar beberapa celetukan dari massa yang menyalahkan Ade karena muncul di tengah aksi. Salah siapa keluar? Demikian celetukan dari massa Senin 11 April. Tak berselang lama, pihak kepolisian ramai-ramai mengevakuasi Ade dan membawanya masuk ke kompleks DPR RI. Ade terdengar lirih mengucapkan, "Tidak apa-apa." "Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak," tutur Ade sembari dibopong dua polisi berseragam. Sebelumnya, Ade Armando tiba-tiba nongol di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk memberi dukungan atas aksi mahasiswa hari ini. Menurutnya, penolakan masa jabatan patut didukung. "Saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen 3 periode. Karena saya juga percaya kalau Jokowi tidak setuju dengan itu," katanya kepada populis.id pada Senin 11 April. Ia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini juga menurut Ade yang menjadi temuan lembaga survei SMRC. Di lain sisi, Jokowi sibuk urus tamu negara. Mahasiswa hingga emak-emak di luar istana panas-panasan demo hingga terjadi korban Ade Armando. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Menlu Kanada Melanie Joly bersama delegasi terbatas di Istana Negara. Senin 11 April 2022, pertemuan itu terjadi bersamaan saat mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di Jakarta, yakni gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Kanada menyampaikan dukungannya terhadap presidensi G20 Indonesia. Adapun hasil pertemuan tersebut
disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi yang didampingi Jokowi. Di dalam pertemuan tadi, Menteri Luar Negeri Kanada kembali menyampaikan dukungan terhadap presidensi Indonesia, kata Retno. Menurut Retno, Kanada juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan komunikasi terbuka dengan Indonesia dalam rangka mempersiapkan acara terbaik G20 dalam menghadapi situasi sulit yang tengah terjadi saat ini. Selain itu, Retno juga menambahkan bahwa Indonesia mendapatkan dukungan serupa dari seluruh negara anggota G20. Retno menyebut nilai perdagangan antara Kanada dan Indonesia tahun 2021 meningkat cukup signifikan, hampir 30%, dan nilai investasi juga meningkat hampir 4%. Istana ditutup, emak-emak teriaki Jokowi mundur. Tak hanya mahasiswa yang turun ke jalan. Berdasarkan pantauan suara.com, tampak sekelompok ibu-ibu ikut berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakpus. Bahkan, seorang perempuan yang mengenakan jilbab warna hitam tampak berorasi di depan barikade aparat kepolisian yang menutup akses ke kawasan Istana Negara. Ibu-ibu tersebut meminta agar aparat membuka barikade agar mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Jangan halang-halangi mereka, mahasiswa. Kalau dihalangi, sama saja ngajak ribut, kata emak-emak berhijab itu dengan memegang pelantang suara. Kalau bapak ngajak ribut, sama saja ngajak perang, pengkhianat. Jangan halang-halangi anak kami berjuang. Biar semua enak, hidup tenang, cari duit senang, kata dia. Pantauan suara.com, aparat kepolisian tetap tak menggubris apa yang disampaikan ibu-ibu yang berorasi agar mahasiswa tidak dihalangi. Spanduk raksasa, Jokowi mundur. Spanduk raksasa bertuliskan Jokowi mundur muncul ketika mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Senin siang. Spanduk Jokowi mundur itu dibentangkan oleh sekelompok emak-emak. Tak hanya membentangkan spanduk sambil long march, teriakan Jokowi mundur juga bergema dari para demonstran yang didominasi ibu-ibu itu. Dalam unjuk rasa ini, salah satu orator mendesak pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng. Turunkan harga minyak, mak-mak butuh minyak untuk menggoreng-goreng, kata mak-mak yang menjadi salah satu orator aksi massa itu. Orator juga berseru, kalau mak-mak sudah turun gunung, berarti negara tidak baik-baik saja. Tolonglah mundur dengan hormat, Pak Jokowi, kata dia.